kandas di 2025 gitu. Ketika banyak sekali tudingan-tudingan terhadap Mas Gali gitu ya, yang 17 tahun tidak, yang kabarnya tidak memberikan nafkah, terus kabar lagi 17 tahun tidak peduli, tidak perhatian, terus sangat minim dengan kasih sayang dengan keluarga. Seperti apa sih Mas memang perjalanan cinta kalian tuh yang sampai akhirnya hancur begitu saja selama 17 tahun dan terbalik 360 derajat? Awalnya tuh awalnya baik banget ya, karena pertama saya mulai dari nol tuh. Mbak Asri masih memang di entertainment tapi belum punya nama panggung. Saya baru lulus dari Australia dan saya baru pulang, dan kita ketemu di mana masing-masing kita mau mulai dari nol, karena saya baru mulai bekerja dan Mbak Asri baru mulai merintis di bisnis butik lah waktu itu. Dia di entertainment sudah sering casting, tapi mungkin belum dapat peran yang bikin dia jadi terkenal di publik gitu. Setelah 4 bulan setelah menikah, dia casting, dapatlah peran Asri Welas. Nah, setelah dapat peran Asri Welas, kemudian 3 bulan kemudian hamillah anak saya pertama. Itu kan salah satu Allah memberikan benar-benar rezeki gitu ya. Udah keterima jadi Asri Welas, dapat anak pertama. Jadi awalnya sangat baik, tapi ya dengan berjalan waktu ya, mungkin sesuai dengan podcast Mbak Asri ya, sebenarnya podcast itu juga jadi bahan perbaikan saya juga. Mungkin kalau dibilang ya, saya bukan, karena saya bilang saya tidak ingin menanggapi satupun isi di podcast, cuma saya mau kasih fakta aja. Kalau Mbak Asri bilang saya selama 17 tahun nggak pernah nyariin dia, kan nggak mungkin kita punya anak 3 gitu ya. Mungkin Mbak Asri lagi sedih banget, jadi mungkin ngomongnya jadi kayak 17 tahun, padahal mungkin dalam 17 tahun pasti saya akan nyariin. Karena saya ingat banget kok dulu waktu masih suami-suami takut istri, kalau pulang kantor kan saya ke Tanjung Priok tuh jemput dia. Dan pasti kalau Mbak Asri belum pulang pagi, pasti saya telepon, masih di syutingnya, masih. Jadi saya make sure dia masih syuting, terus saya tidur sama anak-anak. Jadi kalau dibilang 17 tahun nggak pernah nyari, kalau menurut saya, pembuktian saya sih kayaknya saya nyariin sih. Bukannya saya menyanggah atau apa, saya kasih tau fakta aja. Dan mungkin juga ada yang bilang Mas Gali nggak bangga sama Mbak Asri. Ya, kalau mau dilihat bukti saya, itu kan isi Instagram saya sebelumnya ya, sebelum saya ini kan sudah saya hapus. Isinya kan saya sama Mbak Asri semua udah. Isinya nggak ada lagi selain saya sama Mbak Asri. Coba bisa dilihat dulu. Pasti selalu di konten saya pasti ada anak saya, ada Mbak Asri ya. Itu kan berarti kan menunjukkan saya bangga sama Mbak Asri sebagai public figure, tapi masih meluangkan waktu buat keluarga. Itu sih. Mas, tapi ketika memang akhirnya tudingan-tudingan itu membuat dirimu menjadi tadi sempat orang-orang di sekeliling itu kecewa nggak? Mungkin keluarga gitu, sanak famili semua. Iya, itu kan ya, kalau yang saya terima sih pada kaget semuanya. Pada kaget karena pertama itu kan satu pihak ya. Ya makanya saya juga nggak tahu motifnya kenapa ini jadi podcast itu udah keluar, dan semuanya ada opini Mbak Asri lah semua gitu ya, di semua undang-undang dikeluarkan. Saya sih lebih ke sini, jadi makanya saya bilang, saya sudah di beberapa media saya bilang saya tidak punya kapasitas untuk menyangkal, untuk membalas, untuk menyaut. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah ranah kita berdua kan. Mungkin media juga tahu, pada saat kita sidang pun saya selalu bilang bahwa yang terjadi antara saya sama Mbak Asri cuma Allah dan kita yang tahu. Selalu itu kan jargonnya, selalu itu. Makanya berusaha nanya ini, urusan kita tetap bertahan seperti itu. Bahkan saya juga pasang badan bahwa Mbak Asri dengan bule itu tidak benar, itu temannya Mbak Asri. Mungkin kayaknya waktu itu ada orang yang capture, padahal Mbak Asri itu duduk berlima sama bule sama keluarganya, tapi di capture sama berdua. Makanya saya nggak tahu siapa itu duluan yang capture, entah itu netizen atau siapa. Jadi itu jadi kemana-mana gitu. Jadi ya kita mau silent, kayak itu kan memang berbarengan pada saat kita lagi proses cerai. Mbak Asri memang ke New York itu, dan sama ketemu rekan bisnis ini, dan pada saat itu Mbak Asri duduknya sama anak istrinya, cuma sama netizen di crop. Makanya langsung keluar tuh berita, saya juga kaget dari teman saya dong. Saya tanya dong, saya WhatsApp ke dia, enggak bener itu. Oh ya, ini udah beredar beritanya ya. Makanya ya kita clearkan yuk kita clearkan ya. Makanya pada saat sidang kita clearkan. Jadi saya pun udah ngomong ke media bahwa karena ini juga masalah
privasi pribadi. Jadi dan namanya ini kan kasus perceraian ya, dimana kasus perceraian itu adalah seperti satu mata uang, dua sisi yang berbeda. Dimana kenapa berbeda? Karena suami pasti punya pendirian A, yang istri punya pendirian Z. Dan ini kan nggak ketemu terus nih. Akhirnya makanya terjadilah perceraian. Nah kalau ini sekarang dibahas lagi ya akan tetap berlawan. Kalau Mbak Asri bilang Z enggak, saya apa enggak, Z kamu enggak, saya ya pasti akan terus begitu dan nggak akan ada titik temunya. Jadi menurut saya buat apa ini diomongin gitu loh, karena ini dan ini juga sudah selesai kan, sudah disidangkan juga, sudah ada surat keputusannya juga. Saya tinggal download aja tuh bahwa kita sudah aktif lah istilahnya, sudah ditetapkan jadi bercerai begitu kan. Jadi kan semuanya tutup buku lah, kemudian itulah harusnya ya bisa move on lah. Nah netizen dan ini tuh enak aja bisa move on, itu kan penderitaan kamu 17 tahun, maksud kamu apa bisa move on? Kamu enak aja bisa ngomong move on. Maksud saya move on gini, dalam kerangka timeline yang ini ya sudah kita selesaikan di sini. Nah kalau Mbak Asri mungkin masih masa sakit hati ya bisa ngobrol baik-baik, tapi kan tetap dalam kerangka bahwa kita nggak mau orang tahu apa yang terjadi dengan kita gitu loh. Makanya begitu ada podcast itu ya saya lebih menyikapinya mungkin Mbak Asri dengan bikin podcast itu akan lebih tenang ya, akan lebih baik, mungkin lebih kesehatan mental lebih stabil ya. Saya sih nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Dan karena menurut saya nggak akan pernah membalas apapun atau menanggapi apapun isi dari podcast tersebut gitu, karena prinsipnya ya mungkin sekarang ada anggapan itu kan satu pihak ya. Terus ada yang bilang netizen, Mas Gali kenapa sih nggak nanggapin karena bener ya kata Mbak Asri kayak gitu ya. Enggak, mikirnya jangan begitu. Walaupun saya bener pun saya nggak akan menanggapi sedikit pun, karena ini udah berbeda konsep gitu, udah berbeda konsep. Dan kalau misalnya Mbak Asri sudah, ya saya harapkan Mbak Asri begitu sudah rilis ya menunggu aja lebih rilis dengan podcast itu. Dan saya pun tidak sampai sekarang pun tidak pernah menanggapi misalnya Mbak Asri bilang saya ini kok nggak benar nih, enggak yang betul gini loh, tau nggak sebenarnya gini enggak, saya nggak begitu. Saya cuma bilang semoga Mbak Asri lebih legowo setelah Mbak Asri rilis semuanya begitu. Mas, tapi ketika akhirnya banyak tudingan-tudingan itu, efeknya di dirimu seperti apa, Mas? Ya saya diserang netizen, ya diserang fans yang Mbak Asri, diserang netizen, ya ada yang bilang saya homo ya, mungkin karena nggak nyariin Mbak Asri jadi saya dibilang homo gitu ya. Ada yang dibilang saya nggak tanggung jawab, selingkuh dan segala macam ya. Saya sih ya berbesar hati aja, karena sekali lagi saya nggak mau tuh, konsep saya adalah saya nggak akan pernah mau mengumbar apapun dari Mbak Asri. Kenapa? Karena Mbak Asri itu adalah ibu dari anak-anak saya gitu. Jadi kan kasihan anak yang ngelihat papi yang ngomong jelek-jelekin maminya, terus mami yang ngomong jelek-jelekin papi, kan kasihan anak-anak kalau ngelihat kan. Itu kan bukan sesuatu yang membanggakan lah. Jadi menurut saya nggak akan pernah sampai kapanpun, ya, saya janji nih dengan diri saya nggak akan pernah sampai pun men-spill atau mengumbar kekurangan dari pasangan saya Mbak Asri. Mau Mbak Asri pun mau siapapun saya nggak akan pernah, karena menurut saya itu kan urusan pribadi. Dan pasti kalau saya ngomong sesuatu pasti orang juga jadinya kan nggak objektif juga gitu. Dan menurut saya nggak ada gunanya sih yang namanya, ya mungkin menurut saya udah cukup dicerai aja udah oke lah ya, cukup menjalani proses lama untuk bercerai juga menurut saya udah oke. Tapi bukan berarti saya happy ya. Mungkin ada netizen bilang ya iyalah kamu kan yang nyakitin Mbak Asri, kamu nyatain. Enggak, kita ini sama-sama sakit loh, kita ini sama-sama sedih loh. Jangan dikira saya senang loh. Siapa yang mau begini? Nggak ada yang mau begini ya. Kita maunya damai, kita mau menikah sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau dibilang saya terlalu gampang mengiyakan, kamu nggak lihat pasangannya nangis-nangis, yang saya juga nangis loh. Saya jujur aja, saya sering nangis di mobil nih. Apalagi kalau lihat anak saya, lihat orang keluarga makan aja lengkap, saya lagi makan sendiri, saya dulu biasa aja, tapi sekarang saya air mata langsung keluar otomatis. Bukannya saya mau cari pembelaan, ini apa yang saya alami. Jadi kita berdua sama-sama sakit, sama-sama sedih gitu di dalam perceraian ini. Jadi nggak ada gunanya juga buat dibahas lagi. Nggak ada gunanya saya keluar bilang klarifikasi yang dia nggak benar. Udahlah, jadi tambah lagi, kita udah cukup bersedih dengan hal ini. Jadi kalau ada
saut-sautan lagi, saya makin sedih jadinya. Jadi saya lebih ingin menetralisir. Jadi saya tetap sikap saya sama seperti awal. Saya tetap tidak akan membicarakan apa yang terjadi atas saya dan Mbak Asri. Kalau Mbak Asri punya opini sendiri, ya silakan, yang monggo, itu kan Mbak Asri punya hak ya. Tapi saya tidak akan pernah menyanggah dan tidak akan pernah berkomen dan tidak akan pernah membalas gitu. Gitu sih.